Selamat pagi, Jess. Ini tak spill ya, tak buatin replay video dari Ibu Iva Sidoarjo. Waduh, Sidoarjo saya punya jaringan bisnis. Hari ini lagi ada training loh, Bu. Pak Jess, apakah bisa untuk penyakit jantung yang habis pasang ring? Lah ini pasang ring. Saya udah pasang ring jantung. Jantung saya bocor 30%. Lihat saya ngomong. Lihat saya sehatnya. Dan sudah 2022 April 2023 2024 dan sekarang 2025. Jadi sudah 3 tahun 1 bulan saya udah nggak minum OBAT lagi. Yang namanya Prasol, yang namanya statin, yang namanya Formin, yang namanya Dogril, yang namanya yang buat ngeluarin air 1 hari bisa kencing sampai 21 kali itu. Udah enggak minum lagi saya. Udah selesai. Selesai. Kok pertanyaannya ini berarti enggak nyelesaikan nonton VT saya habis ini mesti ini Bu Iva nih. Maaf ya Bu, jangan tersungging ya Bu. Ya. Konsumsi yang maksud jempolnya keseleo ini tidak selesai. Saya terjemahkan ya. Pak Jess, apakah bisa untuk penyakit JAJ NTU eng yang habis pasang ring mengkonsumsi racikan makcin yang 1 box itu kali ya? Boleh, harus kalau mau sembuh. Ini tak kasih langsung rumusnya ya untuk Bu Iva. Bu Iva tetap minum OBAT-nya, resepnya 1 resep dihabiskan. Ya, 1 resep itu dihabiskan, jangan dibuang, sayang udah dibeli OBAT-nya, tapi di karantina. Caranya begini. Bangun tidur, minum racikan makcin, nih, bangun tidur, minum ini. Ini seduhannya bisa contohnya saya kan pakai tumbler ya. Airnya dituang ke sini, ya. Dituang segini, tambahin air putih, tambahin air biasa, sampai 1 gelas diminum. Nah, di tumblernya itu ditambahin air mendidih lagi, diungkep. Ini habis, nunggu siang lagi diminum lagi. Habis lagi, nunggu siang lagi diminum lagi. Jadi 1 tumbler, 1 saset itu bisa diseduh 2-3 kali. Nah, kalau sudah masuk, kamu bisa tuang dengan air tambahan. Gitu. Nah, OBAT-nya yang pagi hari dikonsumsi tanpa makan, tidak sarapan. Karena sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Kalau mau nurut sama saya, tapi kalau enggak mau nurut ya silakan. Saya enggak pusing karena itu mulut-mulutmu, tenggorokan-tenggorokanmu, terus kemudian lambung-lambungmu. Saya enggak ikut campur, ya. Jadi bangun tidur minum racikan makcin, OBAT-nya dimakan, yang jatahnya pagi dimakan. Lalu ini syarat yang harus kamu buat. Ya, lalu nah ini dia. Kamu harus minum yang namanya suplemen tambahan MCT. Ya, kamu harus minum suplemen yang tambahan, namanya liposomal glutathione. Kamu harus minum suplemen tambahan yang namanya D3K2. D3K2 yang 10.000 IU. Kamu harus minum suplemen tambahan yang namanya probiotik. Nah, ini harus diminum. Ini akan membantu untuk proses kesehatan. 4 ya, liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT. 4. Tapi kalau mau ada tambahan 1 lagi ya, monggo aja. Pakainya adalah propolik. Ini propolis, bisa dengan propolis, bisa dengan propolik. Cuman propolik lebih mahal harganya. Ya, propolis biasa, dia tablet biasa. Kalau propolik, ini saya lagi minum propolik karena ada radang. Kemarin saya teriak-teriak, wow. Jadi agak beberapa kali saya membuat video kan batuk-batuk ya. Nah, ini saya minumnya propolik. Propolik ini bukan obat ya. Ini adalah suplemen terbuat dari liurnya lebah. Jadi getah tumbuh-tumbuhan yang disekresi sama liurnya lebah. Ini propolis. Jadi kalau kamu bicara masalah produk perlebahan, jangan takut karena itu luar biasa. Direkomendasi sama 4 kitab suci. Nah, itu dia. Ya, itu caranya. Lalu
kamu aktivitas lah, nyapu apa, jangan males. Supaya ada kegiatan. Lalu jam 11-nya makan ini. Jam 11, jam 12 makannya teyoy. Nih makannya, telur. Nah, saya makan 3 hari ini. Dimasakin 3. Tuh, kenapa kok kuningnya bagus, Pak? Karena dimasaknya pakai menit. Didihkan air. Setelah air mendidih, masukkan telurnya. 6 menit 40 detik, matikan apinya, langsung rendam pakai air dingin telurnya. Kuningnya nyoy. Ya, ini saran saya. Sarapannya apa, Pak? Enggak sarapan. Nah, di antara jam 1 sampai jam 7 malam, pilih waktu makan. Jam 4 boleh, jam 5 boleh, jam 6 boleh makan. Setelah itu, stop makan. Sampai besok lagi minum racikan Mak Jin lagi. Minumnya bebas ya. Ya, setelah itu siang, sore, malam, kamu minum terus, tidak ada masalah. Minum racikan Mak Jin tidak ada masalah. Itu cara terbaik. Dan saya sudah membuktikan bersama dengan jutaan orang teman-teman yang lain. Sehingga jadilah Effendi hari ini. Usahakan latihan jalan ya, dari 5 langkah, 10 langkah, 100 langkah, 500 langkah, 1000 langkah, 3000 langkah, 10.000 langkah, 5.000 langkah, 10.000 langkah. 10.000 langkah itu identik dengan 10 kilometer. Kalau kamu jalannya benar. Kalau jalannya tidak benar, tidak nyampe 10 kilo. Kalau saya 1 kali langkah jalan, 1 kali langkah 1 meter. Jadi kayak model jalannya jalan memang benar untuk jalan olahraga. Jangan jalan begini. Ini mah nggak ada apa-apanya, ini mainan handphone namanya. Ya, itu tidak sehat. Yang paling bagus ya di treadmill. Incline-nya 12, itunya 2 atau 3. Speednya 2 atau 3. Jalan langkah santai. Ya, jalan langkah santai. Di treadmill. Nah, 3 bulan kamu melakukan ini, kamu bisa sama kayak saya nih. Ya, 3 bulan saja. Karena apa? Karena proses 90 hari tubuh manusia, ketika kamu men-treatnya, maka akan terjadi sebuah perubahan mikrobiota tubuh. Dan mikrobiota tubuh menjadi sehat. Karena apa? Karena yang rusak-rusak dimakan sama yang sehat. Dengan cara hidup seperti ini. Nah, dengan cara itu kamu menghemat uangmu banyak banget. Nah, itulah yang membuat saya 6 tahun terakhir ini, saya dari tidak menghasilkan apa-apa, 0 bahkan minus, saya bisa menghasilkan dan nilai saya tinggi. Dan saya bisa menabung. Bahkan bukan menabung, kalau nabung nggak ada gunanya. Tapi investasi. Yaitu menabung yang bisa menghasilkan lebih lagi. Dan dari investasi yang saya lakukan, dari bisnis yang saya kerjakan, 1 tahun 11 bulan sudah bisa makan 240%. Luar biasa enggak? Nah, karena apa? Karena dikerjakan. Ada kerjaan yang dilakukan. Gitu. Jadi kamu semangat hidup tinggi. Ya, itu caranya seperti itu. Apakah cara ini cocok untuk semua orang? Wallahu alam. Insya Allah. Insya Allahnya insya Allah saya ya. Bukan insya Allah tetangga kita atau mereka. Karena insya Allah mereka kan mudah-mudahan. Insya Allah saya itu artinya adalah yes. Tuhan yang menggenapkan semuanya. Gitu. Karena apa? Karena mengikuti caranya ilahi kan. Tidak sarapan, tidak makan malam. Itu adalah cara ilahi untuk kita bertanggung jawab terhadap tubuh kita. Karena semua yang diberikan hidup dalam hidup ini kan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Kalau kamu tidak menjaga mulutmu, berarti kamu tidak punya tanggung jawab atas tubuhmu. Kenapa? Ya karena pintu gerbangnya kan di mulutmu sendiri. Sehingga mau tidak mau, kalau kamu berpikir 80% orang sakit karena pikiran, ya pertanyaannya saya balik. Nah terus 80% dari kesehatan dari mana? Pikiranmu apa? Nah, itu kan yang membuat kamu menggerakkan tanganmu dan memasukkan musuh kesehatanmu. Itu pilihannya di kamu.